Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam vokasi. Ketemu lagi dengan saya Gabe Panggabean dalam acara Open House SMK Nasional Bandung. Tema kali ini adalah Meta Program. Baik, di sini sudah bersama dengan narasumber kita Bapak Agus Mulyadi SPD. Selamat datang Pak Agus. Ya, selamat datang juga. Sepertinya ada yang baru nih ya di SMK Nasional Bandung. Betul. Ya Pak. Oke, saya juga dengar kemarin itu tentang meta program. Kalau menurut Bapak, apa sih sebenarnya meta program itu Pak Agus? Oke, terima kasih Pak Gabe kesempatannya di episode kali ini ya. Kita ketemu lagi bahwa di SMK Nasional ada program ya baru yaitu meta program. Meta program. Ini khusus untuk kelas 12 sekarang. 12. Yang nantinya akan menuju ke uji kompetensi. Uji kompetensi ya Pak? Iya, betul. Di kelas 12 ini uji kompetensi di akhir ya, sangat penting sekali harus mereka lewati. Iya. Nah, sebelum uji kompetensi itu, anak-anak kita meta programkan dulu. Seperti apa itu? Oke, saya jelaskan ya, bahwa meta program itu adalah lebih melihat ke akarnya. Akarnya ya? Akarnya ini adalah peserta didik. Anak-anak kita kelas 12. Ya. Perjurusan nanti kita analisa bersama-sama bagaimana sih anak ini passionnya kemana gitu. Passionnya iya, gitu ya Pak? Kesukaannya mereka kemana gitu. Contohnya gimana? Contohnya seperti ini ya, misalnya ada contoh kasus anak perkantoran. Ya, anak perkantoran. Kan anak perkantoran itu nanti posisinya ketika bekerja kan, analisi bekerja itu bisa di back office belakang ya, atau di front office. Front office. Misalnya mungkin seperti resepsionis ya, gitu ya Pak ya. Betul, seperti resepsionis di depan muka itu. Nah, kita sebagai guru kita ya di sekolah harus tahu anak-anak ini yang beragam ini gitu. Misalnya anak ini dia kemampuan komunikasinya bagus. Berarti kita taruh di mana? Ya pasti di front office. Kita matangkan, kita giring, kita arahkan bahwa anak tersebut cocoknya di front office. Di eksternal. Di eksternal ya. Betul. Tapi kalau misalnya seperti ini Pak, dia sudah masuk ke jurusan OTKP nih. Betul. Tapi sebenarnya dia lebih fashionnya lebih misalnya ke multimedia, kamera atau fotografer, itu bagaimana Pak? Ada contoh kasus lain misalnya seperti itu ya, ada anak perkantoran tapi dia passionnya di multimedia. Iya. Nah, jangan salah, itu juga kita arahkan dengan meta program. Seperti apa? Iya, seperti misalnya anak perkantoran ini senangnya multimedia, tidak apa-apa. Sekarang dia jurusannya perkantoran. Tetapi ketika nanti dia lulus, kita arahkan juga mereka ke kesenangan mereka, yaitu multimedia tersebut tadi. Kita wadahi ya, mungkin kita arahkan supaya nanti ketika dia bekerja tidak apa-apa dia di bidang multimedia. Di bidang multimedia seperti itu. Betul. Berarti jurusan MMB pun seperti itu juga. Betul. Jurusan TKJ pun akan ada seperti itu ya Pak ya. Betul. Dan kadang meta program ini juga selain untuk anak juga untuk gurunya. Untuk gurunya ya. Guru di kita di SMK Nasional mungkin ada beberapa guru yang salah posisi gitu ya. Salah fashion gitu. Misalnya dia senangnya di multimedia malah di yang lain. Ya betul. Ada backgroundnya misalnya bahasa Indonesia tapi dia senang multimedia, kerja multimedia misalnya, dia cocok di sana. Tapi bagaimana dengan guru yang misalnya dia multi talent nih kayak Pak Agus kan, memang udah biasa basicnya bahasa Indonesia tapi kan non akademik juga punya passion tersendiri, jadi sepertinya passionnya nggak satu, mungkin 2, 3, itu bagaimana Pak? Ya mungkin itu tidak apa-apa, itu bagus juga gitu ya ketika ada siapapun ya mau guru anak dia passionnya banyak gitu ya, jadi ini, saya suka media, suka yang lain, tidak apa-apa, asal nanti ketika posisi bekerja yang dia senangi, dia harus tahu mana yang paling utama ya, gitu, betul, mana peran utamanya. Atau selebihnya bisa jadi hobi atau pelengkap gitu ya. Betul sekali.
Mungkin ada yang bisa ditambahin Pak tentang metaprogram ini, kan banyak juga metaprogram itu apa sih? Mungkin lebih metaprogram ini di SMK sangat penting karena kita melihat adalah match-nya dulu. Match antara sekolah, terus dari Kemendikbud, gitu ya, Kemendikbud, sekolah dan Iduka ya. Iya, pihak industri dunia kerja itu harus match. Ya, kita harus lihat juga pasar. Kebutuhan di luar. Iduka untuk zaman sekarang apa sih yang dibutuhkan? Ya, kita harus melihat ke lapangannya, ke Idukanya. Setelah tahu kebutuhannya ini, nah, baru kita treatment anak-anak dari sekarang dengan meta program ini awal. Begitu. Berarti meta program ini ada dasar hukumnya nggak sih Pak? Ada lah pastinya. Ada dasar hukumnya. Karena SMK itu kita mengacunya itu selain Kemendikbud juga jangan lupa Kemenaker, Kementerian Tenaga Kerja. Di sana ada PPPP dan sebagainya tentang bagaimana sih kita menyiapkan anak untuk memasuki dunia kerja. Ada pemagangan dan sebagainya. Berarti tidak harus ke teori itu aja gitu ya Pak, kepada kurikulum yang bisa pemerintah. Bisa kita matchingkan juga ya dengan program itu sendiri. Tidak Pak Gabe, karena gini, sekolah itu kadang-kadang ya sekolah kebanyakan kita menyiapkannya hanya sampai output ya. Betul. Dari input output gitu ya, hanya di sekolah saja. Ya betul, ada input output. Biasanya sampai di output gitu. Lupa dengan selanjutnya ada outcome gitu ya Pak ya. Nah betul, yang Pak Gabe tadi ucapkan, jangan lupa dengan outcome-nya. Apa outcome? Ya setelah lulus dari SMK, anak mau jadi apa? Menghasilkan sesuatu yang namanya dan outcome tersebut yang harus dengan passionnya mereka. Jangan mereka terpaksa gitu bekerja itu ya. Apalagi kadang kan kita buat sama rata gitu semua anak ya, padahal passionnya beda-beda ya. Jangan. Untuk zaman sekarang SMK kita harus reformasi pastinya. Reformasi. Apa reformasi itu? Yaitu perubahan. Jangan kita itu stagnan, statis, diam di tempat gitu. Kita SMK harus reformasi sesuai dengan sekarang apa sih yang lagi dibutuhkan dunia kerja. Bagi sekarang era-era digital dan sebagainya, pandemi kan. Berarti anak-anak juga nggak bisa di zona aman terus Pak ya, di evolusi tersebut ya. Mereka harus bereformasi juga gitu. Jangan. Itu bahaya sekali kalau anak berpikirannya konservatif, jadul, nggak mau berubah ya kita arahkan ya salah satu dengan meta program ini Pak Gabe. Tapi kan terkadang anak itu kan sudah merasa nyaman dengan zona itu, bahkan guru-guru juga kan merasa aman dengan zona yang itu di evolusi itu gimana? Ya kalau terus-terusan di zona nyaman tersebut ya nggak akan maju-maju. Dari upgrade dia keilmuan, dari upgrade dia dari skill dan apapun nggak akan maju. Makanya zaman sekarang dibutuhkan kita adaptif dan reformasi menuju perubahan yang lebih baik. Seperti itu. Ada lagi yang ingin disampaikan Pak tentang meta program ini? Untuk meta program ini memang SMK ya muaranya itu ada 3 pilar yang saling berkaitan. Ya. Pertama skill. Kan, ya. Keduanya di tengah-tengah itu ada attitude dan terakhir ada knowledge. Itu 3 pilar harus menyatu. Iya. Itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan apa 3 pilar? 3 pilar tersebut ya nanti bekal mereka siap untuk bekerja. Harus siap. Jadi dengan skill, attitude itu yang irisan di tengah itu sangat penting sekali. Makanya di SMK Nasional sekarang sudah ini ya Pak, tahun ini sudah sangat kita lakukan sekali ya di asesmen. Ada mata pelajaran soft skill. Kita terus juga ada nanti ada asesmen di kelas 11. Berarti SMK Nasional juga sebenarnya sudah melakukan perubahan itu ya Pak? Sudah melakukan revolusi ini ya? Kita sudah melakukan reformasi dan revolusi ya untuk sistem pembelajaran dan apapun di kita maju lah. Tapi harus bersama-sama juga Pak. Betul. Melakukan revolusi ini ya. Harus bersama pastinya. Kalau tidak kompak, tidak teamwork, susah.
Oke, mungkin ada ilustrasi ya Pak Gabe ya. Ilustrasi seperti apa itu Pak? Dari metaprogram ini ya. Mungkin ilustrasinya seperti ini, misalnya kita membuat tabel nih. Ayo, buat tabel. Bisa kan pakai Word? Bisa. Bisa kan? Pakai Excel, pakai Word. Bisa. Tapi yang lebih cocok mau pakai tergantung passionnya, tergantung orangnya Pak. Orangnya, dia suka pakai yang mana. Gitu. Jadi itu ilustrasi kan, kita membuat tabel gitu. Bisa pakai Word, bisa pakai Excel. Bagaimana passionnya, kesukaan mereka. Ada ilustrasi lagi misalnya sekolah hewan ya. Sekolah hewan ya. Sekolah hewan kan ada misalnya hewan yang memanjat misalnya. Contohnya apa yang memanjat, kucing atau apa ya? Berarti yang memanjat misalnya tupai gitu ya. Tupai, tapi kalau misalnya yang manjat itu keledai gitu ya, pasti nggak akan mungkin bisa gitu ya. Ikan bisa tidak? Nggak bisa. Nah, yang di air misalnya disuruh manjat pasti kalah ya Pak ya. Iya, keledai, air pasti nggak bisa juga. Bisa, yang cocoknya adalah ikan. Ikan itu lebih cocoknya passionnya di air gitu ya. Iya, nggak mungkin di darat gitu ya. Betul, di udara misalnya. Ikan cocok di udara. Ya nggak bisa, itu kan burung dan sebagainya. Gitu. Nah, itulah ilustrasi sederhana tentang metaprogram ini. Tentang metaprogram. Betul. Jadi ya anak-anak kita tempatkan sesuai dengan passion. Harus kita dengan tahu kesukaannya, betul. Makanya nanti ujung-ujungnya nanti adalah di uji kompetensi. Di uji kompetensi. Uji kom kita. Uji kom kita ya tahun ini harus berbeda, harus lebih adaptif, harus lebih revolusi ya. Betul. Jadi kita adopsi juga dari Kemendikbud juga ya sesuai dengan undang-undangnya. Ya, sesuai gitu dengan ya, PP undang-undangnya, aturannya kita adopsi dari Kemendikbud itu soal-soalnya. Betul. Tetapi kita kolaboratifkah dengan kebutuhan dari industri. Yang apa sih kebutuhan sekarang untuk apa sih yang dibutuhkan untuk era sekarang di dunia kerja? Sangat ini ya, menarik sekali ya Pak Agus informasinya. Atau mungkin ada yang lain atau seperti kesimpulan juga Pak Agus untuk disampaikan. Oke, jadi gini ya Pak B, kesimpulannya dari perbincangan kali ini tentang metaprogram, bahwa metaprogram ini memang sekarang sangat dibutuhkan ya, untuk anak-anak kita. Bagaimana kita mengarahkan mereka sesuai passionnya untuk mewadahi nanti di industrinya sampai ke dunia kerja gitu ya, karena dunia kerja kan sekarang ada istilahnya okupasi atau KKNI, yaitu kebutuhan level bekerja untuk anak-anak kita. Gitu ya. Anak-anak kita levelnya di mana nanti bekerja, itu di KKNI dan di okupasi tersebut, dan nanti wadahnya kan lewat BKK dan sebagainya. Jadi ya kesimpulannya metaprogram sangat penting. Harus kita laksanakan, kita lakukan, kita analisa. Ya sebelum ke anak kita juga metaprogram dulu. Kita guru-gurunya metaprogram dulu. Supaya bisa lebih pas ke anaknya. Iya, betul. Supaya wawasan tersampaikan juga dan pengetahuan tentang metaprogram kita kuasai dulu. Setelah itu kita transfer ke anak kita. Mungkin demikian penjelasan dan kesimpulan dari saya. Oke Pak Agus. Informasi yang sangat bagus sekali Pak ya, sangat bermanfaat sekali. Baik, demikian informasi tentang metaprogram. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi pada tema selanjutnya. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Saya Gabe Panggabean, mohon pamit. Sekali lagi Pak Agus. Salam vokasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.